Dengar-dengar nggak yang lagi viral di Indonesia terkait dengan dokumen Jeffrey Epstein itu, apakah di luar negeri juga sama gitu misalnya beritanya? Itu kan sudah mendunia gitu. Keinginannya dia itu sesuatu yang bisa dikatakan aneh, menghibur diri sendiri tapi aneh, tapi dia nggak nyadari kalau keanehan yang dia minta, yang dia lakukan itu kadang merugikan orang lain. Itu Hai lor, balik lagi bersama saya Gus-Gusan di program Tanyao, au. Bareng lagi bersama dengan Mr. Awe. Gimana kabarnya Mr. Awe? Kabarnya sehat. baru pulang dari luar negeri ya, benar Iya, nggak sih? baru pulang 2 hari kemarin. 3 hari ini. 3 hari ini. Iya, baru 3 Waduh, hari. ini makanya kita nggak tayang lama karena Mr. Awe sedang keluar negeri, dulur-dulur. Jadi di sini untuk mencurahkan kerinduan saya ini sudah ada Mr. Awe. Tapi ngomong-ngomong, Mister, dengar-dengar nggak yang lagi viral di Indonesia terkait dengan dokumen Jeffrey Epstein itu, apakah di luar negeri juga sama gitu misalnya beritanya? Itu kan sudah mendunia gitu. Kalau dengar beritanya sih nggak seberapa mengikuti ya, cuman dengar juga sih ya, pernah 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 dengar gitu loh, cuma Iya. nggak seberapa mengikuti terlalu jauh karena saya juga Pasti sibuk lagi ngurusin proyek sibuk. kan gitu. Iya, Iya. bukan proyek, Apa? ngurusin MBG. Oh, MBG. Apa itu MBG? Mari bersama gembira ria. Waduh, beda kalau di sini kan makanan bersih gratis. Kalau di sana mari bergembira. Bisa Iya. aja Mister Loh, gini. makan bergizi gratis bukannya mari bersama gembira. Mereka maksudnya yang gembira. Oh iya Mister. Kan nggak semua gembira karena kan ada beberapa kasus yang memang eh, siswa-siswa itu ada Iya. beberapa yang kena keracunan karena makanannya basi itu. Kalau itu ngikutin terus saya, Pak. Oh kak itu Gus, mantau iya, terus ya dari luar terus, negeri ya. Waduh ini Mister. Iya kita kembali ke iya. dokumen Sponsor, Jeffrey. sponsor. Iya nggak apa-apa. Jeffrey Epstein itu. Iya. Jadi kan itu kan beritanya lagi viral Mister. Dokumennya ada ribuan gitu kan ya, videonya juga ada, kasusnya itu sangat luar biasa, orang konglomerat kalau bahasa di sini. Iya. Kalau menurut Mister sendiri itu sebenarnya percaya nggak sih dengan hal seperti itu? Ketika konglomerat punya kekayaan, terus melakukan hal-hal yang bisa dikatakan obsesi gila, sampai ada yang di situ kanibalisme dan ya kita dalam tanda kutip pedofil gitu, memperlakukan anak-anak gitu kan. Bagaimana pendapat Mister? Kalau menurut saya pribadi ya bisa-bisa saja dan kemungkinan besar bisa saja melakukan atau mengalami hal yang seperti itu karena pengalaman dari saya sendiri. Iya. Jadi saya juga punya pengalaman mempunyai customer yang ya dalam tanda kutip orang kekayaan ya, kalau kekayaannya sudah ada, apalagi lah dia hampir nggak ada lagi lah di dunia itu yang dia nggak bisa kan, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya keinginannya dia itu sesuatu yang bisa dikatakan aneh, menghibur diri sendiri tapi aneh, tapi dia nggak nyadari kalau keanehan yang dia minta, yang dia lakukan itu kadang merugikan orang lain. Itu nggak terpikirkan di dia. Itu pengalaman yang pernah saya tangani, mengalami. Masih bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang seperti itu dalam arti bukan yang konglomerat beneran seperti siapa tadi, Jeffrey Epstein. Iya. Belum, cuma ya bisa digolong kalau di Indonesia ya sudah levelnya sudah di atas gitu ya. Itu seperti itu. Gus, jadi kalau Gus tadi bilang bagaimana, ya kemungkinan besar bisa, yes, pasti bisa lah. Ini seperti itu. Kalau kita bicara tentang psikologi Mister, ya, dalam teori adaptasi hedonik itu kan seperti itu. Jadi ketika manusia itu taraf hidupnya sudah di atas gitu, ya. Dan dia itu kayak nggak pernah puas, jadi selalu menaikkan ambang batas dari keinginannya tadi. Jadi demi memenuhi lonjakan dopamin. Jadi poinnya itu demi hal seperti itu rela melakukan hal-hal gila. Menurut Mister dengan teori adaptasi hedonik tadi itu setuju nggak sih bahwa memang orang-orang yang sudah mencapai level atas itu mereka hambar? Kalau bahasanya sederhananya gini,
orang susah itu bingung makan apa karena nggak ada yang dimakan. Ya. Tapi kalau orang konglo, orang-orang kaya yang nggak terbatas kekayaannya, itu bingung makan apa karena semuanya sudah hambar gitu. Gambar. Sehingga ada kan kalau dalam konteks rekreasi gitu, ada yang kepingin ke Mars gitu. Kan di sini kan sudah pernah ke seluruh dunia, otomatis dia pengennya hal-hal ekstrim gitu, Ya. Mister. Dengan teori seperti itu, apakah jika diimplementasikan ke kasusnya teman Mister Awe, apakah seperti itu, Mister? Iya, memang seperti itu, Gus. Karena itu kembali lagi seperti yang saya alami sendiri. Jadi orang itu kalau sudah apa ya, dia sudah hampir, ya bukan hampir, ya sudah memenuhi apa yang dia inginkan di kehidupan seperti ini. Iya. Pengen apa bisa, pengen apa bisa. Itu akhirnya itu ya tadi saya sampaikan di awal, dia melakukan sesuatu yang ya apa ya, yang Obsesi gila gitu. iya, obsesi gila. Jadi dalam arti gila itu kayak kita mikir itu lapo kok sampai seperti itu. Oh, gitu kok ya. anak ya memang untuk memenuhi hasratnya dia itu sudah bingung. Lek bahasa kasarane lek wong kene ya. wong kene lek Iya. bahasaku kadang lek wong sugih lah kan, kalau kita susah mencari uang. Kalau kita golongan ekonomi bahkan susah, Iya. tapi kalau bagi mereka itu dia bukan bingung mencari uang, bukan bingung menghabiskan uang. Iya. seperti itu gitu. Jadi bingung menghabiskan uang. Jadi itu kalau bahasa gampangane lah. Tapi menurut Mister sendiri, apakah itu, kalau saya pribadi kan, apakah itu adil, Mister? Di sisi lain banyak orang yang masih kekurangan, tapi di sisi lain dia menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang sebenarnya seperti yang Mister katakan tadi, Ya. gak bermanfaat. Nah, Kalau bahasa Mister kan seperti itu, lebih banyak mudaratnya daripada Mudaratnya. manfaatnya. Kan maaf tanda kutip, dokumennya itu kan arahnya juga ke kanibalisme, Mister. Di mana orang makan orang gitu, Mister. Dalam arti yang sebenarnya, bukan arti kiasan gitu. Apakah adil, Mister, hal seperti itu? Loh, kalau sekarang kita bicara adil dan tidak adil, urusannya kita kembali lagi ke golek keadilan jarine Gusti Allah. Iya. Golek keadil jarine Tuhan yang Maha Esa. Iya. Padahal Tuhan atau kalau keyakinan kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, itu kayak kalau Gus tadi bilang adil apa tidak loh. Memangnya kita itu siapa kok sampai berani menilai adil atau tidak loh. Tuhan sak karep-karepe, bahiku ngene sak karep-karepe. Apa dia Iya. mikir? Tapi kan sebagai adil atau tidak, manusia kan paling tidak itu kita punya yang namanya altruisme atau moralitas yang di dalam otak gitu. Kayak seolah-olah itu di sisi lain di Amerika sana itu kan sangat menghargai HAM gitu. Sedangkan memakan daging manusia itu kan sangat melanggar HAM, Mister. Dan ini kan seolah-olah menjadi standar ganda, Mister. Kan seperti gini, itu. Makanya itu tadi yang saya sampaikan itu kan mutlak apa yang kita yakini sebagai Tuhan atau Allah itu kehendak Tuhan lah. Allah Subhanahu wa taala kalau saya sebagai muslim. Lah, kita sebagai manusia harusnya seperti apa? Makanya harus ada norma, ada aturan. Lah berarti nanti siapa yang punya peran? Ya kita hidup di negara mana, gitu aja, Gus. Kalau kita di Indonesia ya bagaimana negara bisa berarti pemerintah kan gitu seperti ya. itu. Artinya, Susah kan gini, Gus. Kadang pemerintah kan gak mikir sampai sing sakmono. terus Mikirnya kadang pemerintah mikir ya apa pemerintahan iku makmur. Pemerintahan dhek sing pemerintah iku makmur iku lho kadang susah iku. Gak mikir wong sing bisa cilik-cilik iya, gak. Ya apa mereka makmur ya koyo MBG ngono iku lho. Mari bergembira, mari bersama gembira ria. Bukan makan bergizi gratis lo ya. nanti kena iya, kembali lagi ke MBG jadinya nanti. Kan seperti itulah. Iya. Kenyataannya kan seperti itu. Tapi sebagai warga negara yang baik kan kita harus mendukung program pemerintah. Iya. Asalkan Semua program nggak ada yang jelek, Gus. iya. Semua program Tinggal itu, eksekusinya itu. Semua program itu pasti bagus lah. Nggak Iya. ada pemimpin itu pingin yang dipimpin itu menderita, nggak ada. Gitu ya. Cuman sampai sebatas apa, sampai semaksimal apa pemimpin itu bisa mengontrol dan mengawasi benar-benar gitu loh.
Ya seperti itu tadi, tergantung implikasinya, tergantung bagaimana jalannya. Nggak ada yang jelek kok, semua itu bagus. Iya. Berarti yang perlu dibenahi adalah orang-orangnya. Ya, Iya, mentalnya, iya, mental benar. manusia. Yo kan kalau Gini Gus, ini kalau statement saya pribadi ya, sebagus apapun sebuah aturan atau program atau wacana atau yes niatan baik sehebat apapun, kalau manusianya sendiri itu nggak punya attitude yang baik, attitude yang benar, terus nggak bakalan sukses. Terus gitu aja intinya. Jadi memang yang perlu dibenahi dulu, yang dibenahi dulu itu adalah manusianya. Membenahi manusia itu dari mana? Ya kalau dari di negara kita ya mungkin bisa dari kayak ustadz-ustadz kayak Gus-Gus kayak gini itu, kayak Gus itu harus berusaha membenahi moral. iya, ini kan kita podcast juga tujuannya sebagai bahan evaluasi, bahan apa ya, paling tidak itu kita sama-sama belajar lah. Kan kita dengan banyak pencerahan-pencerahan yang datang dari berbagai pihak, itu kan dengan literasi-literasi kan kita bisa saling mencerahkan gitu loh, Mister. Tapi BTW Mister, ngomong-ngomong, kalau misalnya itu terjadi di Indonesia Mister, kasus seperti itu, andai saja ada Konglo, kan kabarnya ini kan lagi viral, Pak Prabowo ini kan kalau bahasanya sedang digoreng-goreng kan gitu ya. Dengar nggak Mister? Sebentar Pak, ini saya itu dulu. Sebentar Gus. Pak Prabowo itu Pak Presiden Prabowo iya, atau Pak Prabowonya? Pak Presiden. Gitu. Hati-hati Gus, nanti enggak nama orang enggak gini. Ada jabatannya nanti kena nanti. Maksud saya gini Mister. Pak Abraham Samad, tahu kan mantan ketua kan KPK. Baru saja menemui Pak Presiden gitu kan. Dan yang dibahas itu terkait dengan Sembilan Naga, peran Sembilan Naga di Indonesia gitu. Lah, kan kalau di Amerika Jeffrey Epstein itu bisa berteman dengan kalangan artis, politisi, pengusaha, bahkan ada indikasi dan bukti-bukti dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mungkin nggak sebenarnya kalau di sini juga terjadi hal demikian. Dan kalau misalnya terjadi beneran seperti itu, para konglomerat itu punya andil yang sangat luar biasa, iya kan ya? Apakah mungkin hal itu bisa terjadi juga di Indonesia, Mister? Mungkin saja. Semacam obsesi gila tadi itu. Mungkin saja. Dengan rakyat yang dikorbankan. Iya, mungkin saja. Mungkin saja, Mister. Mungkin apa yang membuat Mister sangat yakin itu? Apa alasannya, Mister? Ya mungkin saja. Ya kenapa kok saya bilang tidak mungkin? Ya kembali lagi ya wallahu alam. Kan seperti itu. Yang bisa mengendalikan hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi itu apa? Ya akhlak manusianya itu sendiri. Terus gitu aja. Akhlak manusia itu sendiri. Ya. Makanya. Cuman kan maaf Mister, gini, saya kalau dikatakan Gus ya, saya belum pernah ceramah ke luar yang benar-benar dapat job bagus gitu Mister. Ini kan kalau bicara terkait dengan moral itu ada yang dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Itu kalau dari sisi bernegara. Tetapi jauh sebelum itu ada yang namanya agama. Kita menganut ada 5 agama yang diakui di Indonesia untuk agama ya. Kalau kepercayaan kan memang sudah gitu. 5 agama ini, tapi yang sering terjadi Mister bahwa justru orang-orang yang punya atau tokoh pemuka itu kita sering loh Mister lihat kasus agama justru dilakukan oleh korupsi dan sebagainya, justru orang beragama. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu agar tidak sampai terjadi yang namanya amoral lah gitu, seperti yang dilakukan dalam dokumen Jeffrey Epstein tadi itu. Konglomeratnya saya nggak tahu agamanya apa, terus dia tiba-tiba melakukan hal yang di luar moral, sangat merusak moral gitu. Dia lewat apa Mister? Agama juga nggak bisa gitu. Apa yang harus dilakukan Mister? Ya, yang harus dilakukan ya, kalau kita bicara, kalau pendapat saya pribadi, kalau misalnya saya yang punya kapasitas untuk mengawasi atau melakukan tindakan, ya orang-orang seperti itu sebelum sampai mengalami hal-hal yang banyak mudaratnya, banyak merugikan, ya harus tegas. Seperti itu aja.
Berarti otoriter. Iya, ya harus tegas. Berarti itu otoriter dari pemerintah ya? Iya, iya. Tapi kalau pemerintahnya otoriter tapi salah, misalnya abuse of power gitu. Lah, itu yang jadi masalah juga. Otoriternya itu demi kemaslahatan lebih banyak atau demi kemaslahatan gerombolannya, kelompoknya gitu ya. Kan itu. Makanya tadi yang BG tadi. Mari bergembira. Mari bersama gembira ria. Mari bersama gembira ria. Nah, kalau kelompoknya dia aja gembira ria, gitu loh. Mementingkan berarti kan dia mementingkan kelompoknya. Jangan kelompok, Gus, terlalu sopan kalau kelompok. Apa gerombolan? Iya. Jadi sebenarnya kita kan berkaca dengan hal itu tuh apa yang bisa dilakukan pihak pemerintah dalam rangka jangan sampai konglomerat orang-orang yang punya banyak. Ibarat kan saya kalau menganalogikan seperti itu, kita di Indonesia, Mister, itu seperti hidup kayak sungai kan, dekat sungai ini ya. Itu, tapi airnya itu sudah dibendung sama para naga-naga, jadi membuat bendungan sendiri. Airnya itu dibendung sama mereka, tinggal pancuran atau rembesan-rembesannya itu diperebutkan oleh kalangan bawah seperti kita ini. Itu yang terjadi kan dalam sisi ekonomi. Makanya kita banyak banget yang jualan gitu. Itu kan bentuk nyata bahwa sebenarnya ekonomi itu berantakan, Mister. Iya. Kenapa? Karena itu tadi mereka punya usaha besar gitu ya. Yang kerja kena PHK, jualan makanan. Ya, jualan makanan, yang jual atau yang beli juga, yang jual juga kan muter aja, Mister. Ya ini tetangga gitu, Mister. Ini kalau ngomong seperti itu Gus, jauh ini Gus. Ini kalau saya sendiri pribadi ya, boleh ya kita ngobrol. Boleh. Yang lagi digencarkan sekarang tuh kayak pertumbuhan UMKM, pertumbuhan kelas ekonomi dari bawah, mulai dari tingkat desa. Itu kalau saya menilai pribadi itu kayaknya itu, ya mohon maaf ya, kayaknya itu bentuk dari pencucian tangan dari pemerintah. Maksudnya gimana itu, Mister? Iya. Gimana? Maksudnya gimana? Ini pendapat saya pribadi. Kenapa? Sekarang bisa kita lihat di kalangan kita ya. Gus tadi sudah nyampaikan banyak yang jualan, bilangnya ternyata ekonomi tumbuh gitu loh. Padahal itu bukan tumbuh, itu pencucian tangan dari negara. Lepas tangan gitu. Iya, jadi dia mengembang-gemburkan, ayo loh. Sekarang logikanya kalau misalnya lapangan pekerjaan itu bisa terselenggara enak kan nggak mungkin loh. Sekarang jujur aja Gus, yang lagi rame sekarang kan di Indonesia itu nanti lama kelamaan itu bisa dibilang negara pedagang lah istilahnya. Bukan maritim lagi. Bukan agraris lagi. Gitu ya. Seperti itu. Aduh, pada lautnya luas, lahannya banyak untuk pertanian dan nelayan. Harusnya industri pertanian dan nelayan yang harus Tapi sekarang Menteri Pertanian luar biasa, Mister. Sudah bisa swasembada beras lah paling tidak. Dan mungkin akan ke yang lain-lainnya, kita support saja di tangan itu pemerintah Bapak Prabowo, semoga bisa semakin membaik gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan memang bagus. Ya tadi kembalikan lagi ke awal, semua program nggak ada yang jelek. Iya, semua program itu pasti bagus. Cuma yang jadi masalah itu kan bagaimana menjalankannya, kan gitu aja. Iya. Masalahnya cuma di situ lah. Sekarang kalau menjalankannya itu yang jalankan itu orang-orang bisnis yang tidak ada jiwa untuk nggak ada negarawan. Kata Aristoteles gini, Mister. Aristoteles itu bilang bahwa pemerintahan itu terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi komunitas keluarga jika dikumpulkan jadilah negara. Lah, setiap di keluarga itu punya watak itu. Nah, mereka yang wataknya hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, itu bukan manusia lagi. Jadi dianggap orang jahat dan tidak manusiawi. Itu kata Aristoteles. Seperti itu. Terakhir, Mister, ini kembali lagi soal Jeffrey Epstein gitu. Jeffrey Epstein. Orang kaya, setiap orang pengen kaya pasti. Gimana sih, Mister, caranya jangan sampai hal itu sampai terjadi ke kita? Seandainya Mister kan proyeknya besar nih di luar negeri ini ya. Bagaimana kiat-kiatnya itu biar nggak sampai kebablasan, Mister? Orang kaya itu kan ya semuanya kalau dulu kan Fir'aun jadi mengaku Tuhan gitu kan. Semua dianggap ininya kan gitu. Nah, agar hal itu tidak terjadi itu antisipasinya gimana, Mister? Iya, antisipasinya ya
pertama kalau pendapat saya pribadi, jangan sampai seperti itu ya. Nomor satu, kita harus flashback. Istilahnya flashback itu gini, kita harus mengenang ulang sejauh dan seperti apa yang pernah kita lakukan dulu. Dengan seperti itu, yang kedua, kita bersyukur. Ya. Penting itu, bersyukur. Jadi setelah kita mengenang dari dulu, oh ya dulu aku ternyata ya gini, terus sekarang bisa seperti ini ya, bersyukur alhamdulillah. Dengan seperti itu, kemungkinan besar itu bisa mengontrol otak dan cara pandang kita. Jadi itu kan arahnya tadi ke akhlak, itu tadi mengontrol ke akhlak kita. Lah hal-hal seperti itu caranya seperti apa, Gus? Itu yang susah. Jadi kita kasih cara apapun, tapi kalau manusianya itu memang nggak mau, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena rasa syukurnya nggak punya itu Nggak tadi. punya. Jadi terus nggak mau gitu loh. Tapi kalau kita bisa mengenang seperti apa dulunya, terus setelah mengenang itu akhirnya kita akan timbul rasa syukur. Syukur itu timbul karena kita meyakini bahwa sesuatu itu ada yang memberi gitu loh. Lah kalau 3 hal seperti itu kita bisa pegang, kita bisa tanamkan di otak dan jiwa kita, ya mudah-mudahan insya Allah nggak sampai terjadi hal-hal yang Gus khawatirkan tadi. Iya. Seperti itu. Ini kalau kembalikan lagi, itu pendapat saya secara Ya, pribadi. memang kita pendapatnya Mister, tanya Mister. Iya. Baik Mister, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa nanti mampir lagi kalau sudah. Oke. Nanti rencananya balik lagi ke mana? Jepang atau Kemarin itu ke Korea saya. Korea? Iya. Oh gitu. Jadi Ya itu loh, lagi lihat anak-anak MBG itu. MBG lagi. Baik dulur-dulur, agama itu tidak lantas sekaligus membuatmu menjadi baik, tetapi agama setidaknya bisa menjadi penuntun jalan bagi kalian yang mengimaninya. Demikian dari saya Gus-Gusan dan Mister Awe. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.